penting dalam menentukan keberhasilan seorang manajer. Tipe manajer global yang pertama expatriates, yang kedua frequent flyers, yang ketiga virtual managers. Selanjutnya ada stage 2, developing global understanding. Cultural context, budaya memengaruhi nilai kerja serta perilaku manajerial dalam organisasi. Perbedaan budaya seperti orientasi individualistik dan kolektivistik membentuk cara individu bekerja dan berinteraksi. Namun, generalisasi budaya memiliki keterbatasan karena setiap individu dan organisasi memiliki karakteristik yang unik. Selain itu, lingkungan institusional seperti sistem hukum dan regulasi turut mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial. Selanjutnya, organizational context, perbedaan struktur dan proses kerja yang diterapkan dalam setiap organisasi. Gaya pengambilan keputusan dapat bervariasi seperti bersifat autokratis hingga kolaboratif. Budaya juga berperan penting dalam mempengaruhi perilaku karyawan dan manajer dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada situational contingencies. Setiap situasi manajerial bersifat unik dan tidak bisa disamakan dengan satu sama lain. Oleh karena itu, manajer harus dapat mempertimbangkan berbagai faktor penting seperti individu yang terlibat dan peran masing-masing, lokasi serta perbedaan bahasa serta tujuan yang harus dicapai dalam situasi tersebut. Kesalahan memahami situasi dapat menurunkan efektivitas manajemen. Selanjutnya di stage 3, developing global management skills atau pengembangan keterampilan manajemen global. Nah, pada tahap ini membahas keterampilan praktis yang harus dimiliki manajer global, yang fokusnya itu bukan hanya pada teori tetapi pada bagaimana manajer bertindak secara nyata di lingkungan internasional. Nah, manajer global itu harus mampu berpindah dari pemahaman ke tindakan melalui keterampilan berikut. Seperti yang kita lihat pada gambar 12.3, ini yang global management skill. Paling atas itu ada cross cultural communication skill atau keterampilan komunikasi lintas budaya, yang berarti itu orang dari budaya yang berbeda memiliki cara berbicara, mengekspresikan emosi dan juga menyampaikan pesan yang berbeda. Jadi manajer global itu harus mampu menyesuaikan cara berkomunikasi dengan budaya lawan bicaranya. Nah, kemudian yang kedua itu di gambar tersebut ada cross cultural leadership atau keterampilan kepemimpinan global, yaitu di mana gaya kepemimpinan yang berhasil di suatu negara itu belum tentu berhasil di negara lain. Jadi pemimpin global harus memahami budaya lokal dan juga kondisi lingkungan kerjanya. Nah, kemudian pada gambar yang ketiga itu sebelah kanan itu ada cross cultural negotiation and partnering skill atau keterampilan negosiasi dan juga kemitraan global. Jadi negosiasi lintas negara itu biasanya lebih rumit karena banyak faktor budaya yang tidak terlihat secara langsung. Jadi manajemen global itu harus bisa mempersiapkan negosiasi secara matang, membangun kepercayaan jangka panjang dan juga memperhatikan etika dan juga keuntungan bersama. Kemudian ada ethics and social responsibility skill atau keterampilan etika dan juga tanggung jawab sosial. Jadi manajer global itu sering menghadapi dilema etika seperti kasus praktik suap, korupsi dan juga standar ketenaga kerjaan yang berbeda di setiap negara. Jadi manajer itu harus mampu mengambil keputusan yang etis, kemudian menghormati perbedaan budaya dan juga bertanggung jawab terhadap masyarakat. Kemudian itu ada cross cultural work and motivation skills atau keterampilan mengelola pekerjaan dan juga motivasi. Jadi memotivasi karyawan lintas budaya ini tidak mudah karena setiap budaya itu sendiri kan memiliki pandangan berbeda tentang kerja, waktu, penghargaan dan juga kepemimpinan. Oleh karena itu manajer itu diharapkan harus bisa memahami nilai kerja karyawan dan juga menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan negara masing-masing. Kemudian ada cross cultural work and selanjutnya ada cross cultural skills team atau keterampilan mengelola tim global, yang dimana tim global itu terdiri dari
anggota dengan latar belakang budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda, dan juga cara kerja yang berbeda. Karena hal tersebut, manajer itu harus bisa membangun kepercayaan, mengelola konflik secara efektif, dan juga menciptakan kerjasama yang solid. Terus yang terakhir itu adalah cross-cultural adaptation skill atau kemampuan pemimpin untuk beradaptasi. Jadi di sini itu maksudnya manajer itu harus memahami proses adaptasi budaya atau akulturasi. Oke, lanjut dulu. Di sini ada finding it all together. Jadi manajemen global ini kan mencakup keempat hal tersebut. Jadi ada yang satu itu ada target goals and objective, yang kedua itu ada contextual development rights, dan yang keempat itu global management skill. Yang ketiga itu managerial option dan action, yang keempat itu global management skill. Jadi dari itu ada di gambar 12.4 yang menyatakan bahwa untuk berhasil manajer global tuh harus mengenali dan sesuai dua tantangan. Pertama itu mereka tuh harus memahami lingkungan mereka, apa yang harus mereka ketahui atau lakukan, terus apa yang tidak boleh mereka lakukan, di mana peluangnya, dan seberapa besar kebebasan yang mereka miliki dalam mengambil keputusan yang rasional. Aku mau jelasin yang ada di gambar. Yang satu itu ada target goals dan objektif. Jadi manajer itu perlu menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas dan terkait ke tugas global seperti negosiasi, kerjasama, dan pengelolaan hubungan. Terus yang kedua itu ada contextual development rights. Itu manajer itu harus memahami tuntutan dan batasan yang dipengaruhi oleh budaya, organisasi, dan situasi dalam manajemen global. Terus yang ketiga itu managerial option action. Itu dalam batasan tersebut manajer memilih tindakan yang paling tepat dengan menyesuaikan kondisi budaya dan situasional. Terus yang terakhir ada global management skill. Itu keberhasilan manajemen global bergantung pada keterampilan manajer dalam bekerja secara efektif di lingkungan internasional. Di sini where do we go from here? Jadi dilakukan untuk mengintegrasi isu budaya dengan isu-isu manajemen dengan keyakinan bahwa kesuksesan itu dalam ekonomi global memerlukan pemahaman dan mendalam tentang keduanya. Manajer global yang sukses bergerak dengan lancar melintas batas internasional dan beradaptasi dengan mudah terhadap perubahan dan tantangan lokal. Ya, stop dulu. Nah, tadi sudah dibahas oleh kelompok mengenai chapter 12. Chapter 12 dalam mata kuliah manajemen global. Ini chapter terakhir yang akan kita bahas. Di mana chapter 12 ini merumuskan apa yang menjadi intisari dari kita mempelajari manajemen global. Nah, sehingga dapat menemukan bagaimana menciptakan manajemen yang global secara efektif untuk mengelola perusahaan multinasional. Nah, dimulai dari ilmu award. Nah, apa inti daripada chapter 12? Listen, learn. Nah, apa yang bisa kita uraikan? Pertama, jangan lupa keberhasilan dan kesuksesan manajemen global dipengaruhi apa? Kemampuan dan keterampilan manajerial. Masih ingat waktu chapter pertama kemampuan manajerialnya apa? Kemampuan dalam menjalankan nilai manajemen tradisional seperti planning, organization, effective, monitoring, menjalankan peran manajemen, yaitu apa? Peran sebagai pengambil keputusan, peran sebagai evaluasi, peran sebagai sumber informasi, peran sebagai kepemimpinan, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi? Nah, ditambah kalau manajemen global itu apa? Harus memiliki keterampilan dalam mengelola perusahaan
diplomasi seperti apa? Mempelajari dan mengamati isu-isu global. Lalu apalagi memiliki keterampilan dalam manajemen lintas budaya. Iya, multikultur. Nah, lalu apalagi memahami dan mempelajari mengenai kondisi dan lingkungan organisasi. Nah, lalu memiliki kemampuan dan keterampilan dalam hal menjalankan nilai kepemimpinan leadership. Nah, ini dia. Serta mempelajari kondisi lingkungan negara setempat. Nah, oke, selanjutnya coba menurut Leslie. Nah, apa intisari mempelajari chapter 2? Nah, tadi itu. Ya, kalau mereka tak sama itu bisa saat ini. Jadi langsung seperti itu, Pak. Nah, yang kedua apa? Jangan lupa untuk bisa menciptakan pengelolaan yang efektif dalam manajemen global, maka perhatikanlah nilai konteks daripada budaya. Karena budaya akan mempengaruhi bagaimana mengelola perusahaan multinasional. Seperti apa dilihat dari budaya? Seperti bagaimana persepsi, nah, mindset, lalu bagaimana arti dan makna bekerja, work of meaning. Nah, lalu lagi melihat daripada nilai perilaku, kebiasaan, sifat, karakter, nilai yang berharga atau yang dianut dari suatu masyarakat atau bangsa. Nah, lalu apa lagi intisari daripada kita mempelajari chapter 12? Coba Tesla. Nah, Tesla. Oke, apa nih? Chapter 12. Apa ya, chapter 12? Ya, melihat dari lingkungan organisasi atau lingkungan perusahaan. Nah, apa yang dinilai dari lingkungan perusahaan? Bagaimana lingkungan perusahaan atau perusahaan multinasional dilihat dari struktur organisasi. Nah, lalu apalagi melihat dari nilai kepemimpinan, leadership. Melihat dari apa lagi? Komunikasi. Melihat dari nilai strategi, kemampuan dalam memotivasi, dan memberikan arti dalam bekerja. Nah, lalu apalagi yang harus kita perhatikan dalam menciptakan manajemen global secara efektif? Nah, coba Lubis, mana Lubis? Lubis coba apa lagi? Habis Lubis siap-siap Topati. Tanyanya.
serta perusahaan multinasional bisa mengalami pertumbuhan, perkembangan, dan peningkatan serta pencapaian tujuan dan sasaran. Nah, kita sudah bahas dari kemampuan dan manajemen mempelajari isu global, punya manajemen kemampuan lintas budaya, mempelajari mengetahui kondisi lingkungan, organisasi, melihat dari leadership, kemampuan untuk mengamati lingkungan negara setempat. Nah, lalu kita harus mempelajari nilai budaya berupa persepsi, mindset, perilaku, kebiasaan, lalu arti dan makna bekerja yang dipengaruhi oleh sifat, karakter, nilai yang berharga, kebiasaan dari suatu masyarakat. Lalu kita bisa melihat dari lingkungan organisasi berupa struktur, nilai kepemimpinan, komunikasi, strategi, motivasi, Nah, apalagi? Nah, udah paham? Tangannya lagi, apalagi Pak? Ya? Perbedaan budaya dan falsafah, mulai dari secara efektif menerapkan strategi yang fleksibel, memanfaatkan teknologi serta patuh pada hukum dan etika. Oke, berarti melihat daripada faktor pertimbangan pengelolaan secara etika, bagaimana penerapan etika dari suatu negara seperti isu-isu hukum, bagaimana nilai etika dari partikularisme, lalu dari universalisme. Nah, lalu melihat faktor etika dari dimensi budaya berupa apa? Berupa pendekatan Hofstede dan satu lagi apa? Hofstede dan apa? Apa nih? Nah, dari dimensi global, blok, lalu apa lagi? Nah, host dan apa lagi host? Nah, lalu apa lagi ini? Nah, apa yang perlu? Nah, coba Morento, apalagi dalam menciptakan manajemen global. Nah, oke, memperhatikan bagaimana nilai kerjasama seperti menciptakan global team. Nah, apa yang diperlukan dalam global team nih, kira-kira? Iya, salah. Apa global team yang harus diperhatikan? Oke, bagaimana proses terbentuknya tim? Apalagi Abian? Selain proses terbentuknya tim, melihat dari tujuan tim, lalu apalagi sifat daripada tim, ya, tantangan bekerja dalam tim global, ya. Lalu lagi manfaat. Nah, ini dia. Nah, lalu apa lagi yang harus kita perhatikan dalam konteks manajemen global selain daripada hal tersebut supaya menciptakan bentuk keberhasilan dalam manajemen global? Kita harus menguraikan apa yang menjadi pengukuran keberhasilan atau indikatornya. Nah, coba ambil segera. Oh, tadi siapa? Topati. Nah, apa Topati? Ini Pak, memperhatikan komunikasi Pak dalam konteks manajemen global Pak. Oke, melihat daripada unsur komunikasi, betul. Nah, apa yang diperhatikan? Pertama, apa di komunikasi? Dilihat dari bahasa, betul, atau culture-nya. Nah, apakah dia komunikasi dibangun berdasarkan high context atau low context? Lalu apa lagi dalam komunikasi? Ya? Oke, lihat dari jenis komunikasi, apakah bersifat verbal dan non verbal. Apalagi
Pasti apa lagi? Melihat dari unsur kolaborasi dan sinergi. nah, keberagaman dulu, keberagaman diversity. Nah, apa nih yang dilihat dari diversity dalam pengelolaan manajemen global? Ya, perbedaan budaya yang harus disikapi. Lalu apa lagi? Perbedaan terhadap nilai potensi individu seperti kemampuan, keahlian. Nah, apa lagi? Nah, perbedaan terhadap zona waktu. Perspektif dan cara berpikir. Oke, perbedaan cara kerja. Hah? Cara kerja, kebiasaan, perilaku, makna dalam bekerja, dan nilai yang dianggap berharga. Oke, apalagi nih yang perlu? Namanya kita bekerja di perusahaan asing atau multinasional, pasti kita harus mengelola sumber daya manusia. Nah, bagaimana mengelola sumber daya manusia di tempat? Mengelola tenaga kerja secara tepat. Nah, dengan memperhatikan tenaga kerja lokal dan ekspatriat. Nah, apa yang perlu? Training, short term dan long term. Oke, tujuan penempatan, betul. Jangka panjang dan jangka pendek. Nah, apa lagi? Tujuan penempatan. Kira-kira? Yoga, Tri Utomo. Selain penempatan. Oke, bagaimana bentuk pelatihannya? Nah, coba gini. Apalagi? Ya, betul, kompensasi. Bagaimana pemberian kompensasi secara tepat berdasarkan nilai keadilan, harapan, pemenuhan kebutuhan dari Maslow dan lain sebagainya atau pendekatan budaya. Apalagi nih? Adaptasi, Pak. Oke, kemampuan beradaptasi dengan perbedaan cara kerja dan kebiasaan. Nah, Amelia, coba nih, Tiara. Nah, apalagi nih? Tempat tinggalnya, Pak. Nah, di hutan. Di mana? Yang jelas dong, tempat tinggal. Kalau nggak jelas, kita akan jadi hutan. Tempat tinggal untuk ekspatriatnya. Oke, misalnya bagaimana tempat tinggal, living cost-nya. Apakah nanti ekspatriat ditempatkan dalam satu kompleks, di apartemen, ataukah mungkin ada housing living of employee, yaitu perumahan khusus untuk para pekerjanya, dan lain sebagainya. Lihat dari allowance, nilai kehidupan. Nah, selanjutnya coba Sapa Davina, apa lagi nih yang harus kita perhatikan untuk menciptakan pengelolaan perusahaan multinasional corporation yang efektif? Ya? Oh, pertumbuhan.
Memperhatikan nilai pertumbuhan pada perusahaan multinasional atau internasional. Nah, apa saja yang bisa kita perhatikan? Oke, tingkat keamanan atau risiko ketika kita membuka perusahaan-perusahaan cabang baik di host country maupun third country, perhatikan tingkat risiko dalam maksud pengembalian investasi. Nah, apa lagi? Ya, gaji. Oke, memperhatikan bagaimana pengelolaan tingkat kesejahteraan dalam mendorong produktivitas dan kinerja. Nah, apa lagi? Oke, memperhatikan bagaimana pengelolaan nilai hukum termasuk undang-undang tenaga kerja, undang-undang investasi, kerjasama, dan lain sebagainya. Lalu apa lagi? Kira-kira? Ya? OPEX sih. Nah, kayak gimana? Capex yang operational expenditure-nya, terus kalau misalkan capex yang capital expenditure-nya. Oke, bagaimana betul ekspediternya, pencapaian yang dicapai. Nah, termasuk tujuan, sasaran, pertumbuhan nilai bisnis, dan lain sebagainya. Nah, apa lagi? Ryan, coba Ryan. Timbangan karir, Pak. Hah? Timbangan karir. Pertimbangan karir itu masuk ke dalam nih tenaga kerja. Pertimbangan karir bisa. Kalau dalam pengelolaan perusahaan apa lagi? Neraca penyesuaian, Pak. Ya, Neraca penyesuaian. merancang penyesuaian ini. Bagaimana merancang pemberian kompensasi untuk tenaga kerja asing berupa neraca penyesuaian dengan melihat kekuatan dari dua nilai mata uang lokal dan mata uang asing. Kekuatan bagaimana nilai tukar dari keduanya. Dari strategi. Ya, dilihat betul dari rumusan strateginya. Nah, bagaimana rumusan strategi dalam menciptakan atau membuka, meningkatkan dan menumbuhkan akses pasar. Seperti akses pasar apa? Meningkatkan penjualan, distribusi, dan lain sebagainya. Nah, dulu main api. Nah, lalu lagi melihat dari negosiasi, kemampuan dalam mengelola manajemen global untuk meningkatkan nilai bisnis dengan melakukan kerjasama. Nah, apa yang perlu dilakukan di dalam negosiasi? Kira-kira? Coba yang sudah. Ini Purnomo. Purnomo, coba Purnomo. Berarti apa? Dalam negosiasi perlu menetapkan bagaimana nilai strategi yang harus diterapkan untuk dijalankan mencapai kesepakatan berupa kerjasama. Lalu apa lagi? Negosiasi. Orangnya ada gemuk, kurus, berat, gepeng gitu. Gimana? Yang bisa bernegosiasi Pak, jadi yang ini yang kita memiliki kemampuan. Oke, melihat nilai perbedaan. Nah, dalam melakukan negosiasi seperti usia, umur, jenis kelamin, budaya, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi? Oke, bagaimana nilai penekanan terhadap gaya negosiasi? Apakah gayanya dia distributif ataukah gayanya integratif?
nilai, gaya, strategi. Peminatan mungkin Pak. Hah? Peminatan orangnya. Jadi kita bisa negosiasi orangnya kayak apa, kayak gimana. Oh, yang satu pengen bakso, satunya aja apa ya? Apa yang tidak jangan lupa lihat dari P apa nih? Persuasif, Pak. Hah? Persuasif. Jangan lupa proses, bagaimana proses negosiasi yang dilakukan. Nah, terakhir Alipin, coba apa nih? Masuk Alipin. Dimas, Oh iya boleh, Dimas Yana. Katanya kalau disamperin umuran apa? Ya, Dimas Yana. Apa lagi dalam negosiasi yang perlu diperhatikan? Hah? Oke, dengan melihat nilai manfaat. Dan terakhir, manfaatnya apa? Yang dirasakan ketika kerja sama. Oke. Nah, coba nih. Ayo yang terakhir. Nah, apa lagi nih? Keren deh. Kayak boleh kamu tidak mungkin. Tidak. Boleh kan mobil tahu ya? Kalau dilanjutkan. Apa dalam negosiasi yang perlu kita lakukan? Tadi kita sudah bahas strateginya, nilai perbedaan dalam karakter, sifat, usia, tingkat pendidikan, nilai sosial, terus dari negosiasi apakah distributif, integratif, terus bagaimana prosesnya, melakukan persiapan, perencanaan, menetapkan aturan dasar, bagaimana menetapkan bentuk komunikasi, pertukaran informasi, tindakan persuasif sampai kesepakatan dan penutup serta evaluasi. Nah, itu prosesnya. Lalu bagaimana manfaatnya dalam negosiasi? Apakah manfaatnya mencapai kesepakatan bersama seperti solution dan lain sebagainya. Nah, apalagi nih yang harus dicapai ya dalam negosiasi? Hasilnya Pak. Nah, hasilnya udah nih manfaat. Nah, apalagi selain nilai, gaya, proses, manfaat, apalagi tujuan Pak. Nah, lalu apa yang menjadi sasaran dan tujuan? Nah, ingat, bahwa dalam perusahaan internasional atau manajemen global dalam perusahaan multinasional corporation tidak hanya berorientasi kepada keuntungan, tapi juga harus adanya nilai tanggung jawab sosial atau CSR. Nah, apa saja nih yang perlu diperhatikan? Kira-kira itu apa? Ini Pak, lihat bagaimana jenis penerapan CSR. Nah, apakah tadi orientasi kepada lingkungan, pada nilai kemanusiaan, atau kepada misalnya planet atau secara global? Nah, global itu misalnya kasus penebangan hutan, lalu efek daripada polusi secara global dunia dan lain sebagainya. Nah, lalu lagi, oke, melihat dari
tujuan dan sasaran. Nah, lalu apa lagi? Bukan, itu bentuk pelaksanaannya. Apakah nanti pelaksananya secara internal atau eksternal? Internal itu apa? Tanggung jawab sosial yang berada dalam perusahaan seperti memperhatikan kesejahteraan pekerja, memperlakukan pekerja dengan adil. Lalu apa lagi? Menghasilkan produk-produk yang memenuhi standar kualitas. Gak mungkin kalian misalnya beli laptop, setiap kali beli laptop kesetrum dulu. Nah, siapa yang mau? Udah beli mahal, misalnya laptop harga terbaik katakan 10 juta atau 15 juta, laptop Pro. Nah, tapi ketika dinyalain baru pencet tombol kesetrum. Ketika kesetrum gak mungkin Sultan merasa bahagia, alhamdulillah. Nah, pasti merasa rugi. Nah, apalagi nih? Selain bentuk pelaksanaan internal dan eksternal, misalnya terhadap lingkungan, memperhatikan misalnya korban bencana alam ikut terlibat dalam donasi seperti yang sekarang terjadi di Sumatera. Nah, apalagi nih selain bentuk pelaksanaan dalam negosiasi? Dalam sesar, dalam sesar. Coba Naswan. Oke, Naswan. Apalagi Naswan? Ya, itu apa bisa tanggung jawab sosial seperti memperhatikan kehidupan lingkungan sekitar, masyarakat sekitar. Seperti apa? Ketika ada pabrik, bukan ketika ada pabrik atau perusahaan itu apa? Menciptakan bentuk lingkungan bisnis sana, misalnya ada usaha kecil yang berkembang. Nah, lalu apa lagi? Ada pendidikan untuk lingkungan sekitar yang terjangkau, dan lain sebagainya. Harus bosan bukan? Nah, lalu apa lagi? Bagaimana menerapkan prinsip etika dalam tanggung jawab sosial? Seperti apa prinsip etika? Wah, gagal lima. Limanya disimpan dong. Nah, prinsip etika apa? Dalam sesar keterbukaan, tanggung jawab, komitmen, integritas, dan lain sebagainya. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Nah, silakan. Nah, selain itu juga dalam tanggung jawab sosial perlu memperhatikan nilai stakeholdernya. Nah, supaya bisnis dari perusahaan multinasional berkelanjutan. Stakeholders. Nah, apa yang perlu dilihat dari stakeholders nih? Nah, coba nih, Melvin. Oh, sip jalan. Apa nih? Stakeholder. Oke, lihat dari government, bagaimana memperhatikan government perusahaan multinasional dalam menjalankan bisnis terhadap perizinan, pajak, lalu mematuhi ketentuan peraturan nilai persaingan dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi? Waduh, tertarik saya. Nah, menuju sini lah. Nah, coba apa lagi? Oke, melihat dari pesaing. Nah, bagaimana pesaingnya? Nah, terhadap kekuatan produk-produk lokal. Nah, yang mempengaruhi terhadap perusahaan multinasional yang masuk ke suatu negara. Customer, Pak. Iya, betul. Dilihat dari konsumen.
kompetensi, keahlian, kemampuan, keterampilan, pengetahuan, menciptakan kepuasan kerja, loyalitas dan dedikasi. Pegang saham. Ya, stakeholder, pemegang saham. Bagaimana pemegang saham nih? Kepentingannya yang terpenuhi dalam pengembalian keuntungan atau dividen. Nah, apalagi yang terakhir? Ya? Oke, bagaimana masyarakat sekitar dalam keberadaan perusahaan multinasional? Nah, jangan sampai ditelantarkan seperti yang ada di Papua. Ketika ada Freeport, ternyata Freeport tidak mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar Papua. Nah, sehingga terjadi apa? Terjadi kesenjangan sosial yang besar dan mengakibatkan terjadi apa? Benturan konflik sosial. Hidup susah di tanah emas. Iya, hidup susah di tanah emas, betul. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke nanti semua yang sudah unsur-unsur ini nanti akan dilakukan ini. Jadi seluruh unsur yang tadi kita uraikan, nah kita kumpulkan secara bersama. Nah, berarti apa tujuannya? Yang tadi sudah kita uraikan semua. Tujuannya apa nih? Dari semua dimensi tadi, dari negosiasi yang harus kita perhatikan, lingkungan, manajemennya, lalu dari stakeholder, lalu dari komunikasi, dari isu-isu global. Nah, semua nanti kita perhatikan. Nah, secara bersama berarti apa tujuannya? Sustainability. Ya, menciptakan keseimbangan dalam nilai bisnis untuk mendorong kinerja. Oke, betul. Apa lagi? Ya, ada lagi? Nah, coba cahaya. Oke, menciptakan akuntabilitas supaya perusahaannya dapat terus-menerus mengalami perkembangan dan kemajuan. Oke. Nah, apa lagi? Oh ya, boleh. Brian gini. Apa? Pengelolaan efektif, Pak. Nah, kayak gimana tuh? Pengelolaan efektif. Nah, ini Pak. Berarti apa ya? Bisa untuk merumuskan apa nih? Kebijakan. Nah, kebijakan, strategi, sistem dalam apa? Mengelola perusahaan global secara efektif. Karena perusahaan global itu atau perusahaan multinasional, perusahaan internasional uniknya apa? Misalnya perusahaan multinasional di Indonesia berhasil, belum tentu apa yang dirumuskan di Indonesia bisa berhasil di negara Thailand, misalnya membuka investasi atau perusahaan cabang di Thailand, belum tentu. Nah, oleh sebab itu perlu dilihat puting beliaunya secara bersamaan. Nah, kayak misalnya contoh BMW buka perusahaan cabangnya di Jepang, belum tentu berhasil ketika membuka perusahaan cabangnya di Malaysia. Karena kenapa? Faktor manajemen globalnya berbeda. Tadi terhadap lingkungan, budaya, komunikasi, negosiasi, lalu isu-isu global, lalu nilai hukumnya, dan tim bagaimana merumuskan strategi dan lain sebagainya. Lalu apa lagi? Putting together tujuannya untuk kinerja, akuntabilitas, merumuskan kebijakan dan strategi, apalagi nih? Ya? Hah? Oke, menciptakan keberlanjutan dalam bisnis. Supaya apa? Supaya nantinya perusahaan multinasional bisa
beradaptasi ketika terjadi perubahan-perubahan dalam pengelolaan manajemen global yang diakibatkan perubahan lingkungan dari suatu negara atau lingkungan secara internasional. Perubahannya itu apa? Bisa perubahan akibat politik, sosial, budaya, ekonomi, nah, ideologi dari suatu negara atau sistem dari suatu negara dan lain sebagainya, atau regulasi, faktor hukum dan lain sebagainya. Nah, saya stop. Ada pertanyaan kira-kira? Silakan.